Salam pecinta anime. Luffy saat ini merupakan salah satu dari keempat Yonko, yang artinya Luffy sekarang ini merupakan bajak laut yang sangat berbahaya. Dari kekuatannya sendiri, kita telah mengetahui bahwa Luffy saat ini telah membangkitkan awakening mode Sun God Nika berkat buah iblisnya. Yang dimana kekuatannya itu memungkinkan dia bertarung dengan cara apapun yang dia pikirkan, atau kata lainnya adalah menciptakan imajinasinya menjadi kenyataan. Tentu saja kekuatan itu sangat mengerikan sekali dan sangat pantas dimiliki oleh calon raja bajak laut seperti Luffy. Dan hal menarik yang akan kita bahas kali ini adalah takdir di mana wujud Nika yang bereinkarnasi dan keterkaitannya dengan Zoro dan Sanji, yaitu sang sayap dari calon raja bajak laut. Nah, sekarang mari kita awali dengan membicarakan Nika terlebih dahulu, yang dimana kita tahu bahwa Nika adalah nama seorang prajurit mitos yang dipuja sebagai dewa matahari oleh para budak sejak zaman dahulu dan keberadaannya dikaitkan dengan mitologi Elbaf. Dan jika kita telusuri lagi, ada kemungkinan jika sosok Nika ini telah datang pada 3 periode di One Piece. Periode pertama adalah yaitu periode di mana kemunculan sosok Dewa Nika yang asli seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi. Di mana Nika ini muncul pada beberapa ratus tahun atau beberapa ribu tahun lalu sebelum munculnya kelompok bajak laut. Dan pada periode kedua, yaitu periode di mana masa eranya Joy Boy, yaitu seorang pria dari kerajaan besar yang lahir pada 900 tahun lalu di awal abad kekosongan. Joy Boy dianggap sebagai sosok bajak laut pertama dalam sejarah. Dia adalah pengguna buah iblis pertama dari buah iblis Zoan Hito-Hitonomi model Nika. Lalu yang terakhir yaitu pada periode ketiga, di mana pada periode ini muncul sesosok bajak laut yang kita kenal seperti saat ini, yaitu Monkey D. Luffy, salah satu dari keempat Yonko dan calon raja bajak laut, di mana Luffy ini merupakan pengguna kedua dari buah iblis Zoan Nika tersebut. Belum diketahui bagaimana sosok perubahan Nika pada era Joy Boy. Namun jika kita lihat perubahan wujud Nika pada Luffy, terlihat jelas bahwa wujud Luffy ini cukup berbeda dari wujud Nika yang asli pada awal periode tersebut. Yang dimana jika kita melihat dari gambar ini, wujud Nika yang asli memiliki postur kulit hitam dengan membawa senjata yaitu pedang dan juga tombak. Di sini kita juga sama-sama tahu jika Luffy tidak memiliki kulit warna hitam dan juga selama ini dia tidak bertarung menggunakan senjata tersebut. Namun kita dapat melihat hal yang menarik di sini. Kita seolah-olah bisa melihat jika Zoro dan Sanji itu memang sudah dirancang oleh Oda, yang dimana mereka berdua itu sudah ditakdirkan untuk menjadi kru Luffy. Pada Color Spirit Chapter 699, Sanji digambarkan sebagai kesatria yang memakai senjata tombak dan Zoro adalah kesatria berpedang. Ini semakin membuktikan jika Zoro dan Sanji adalah senjata bagi Luffy untuk menangkal kelemahan Luffy yang memiliki tubuh karet tersebut. Dan juga ini merupakan suatu bukti jika Luffy memanglah seorang reinkarnasi dari Nika asli tersebut. Seolah-olah Oda ingin memperlihatkan kepada kita bahwa tebasan katana dari Santorio Zoro layaknya pedang bagi Sun God Nika, dan Ifrit Zambe Sanji layaknya tombak yang menghunus tajam musuh-musuh Sun God Nika. Selain itu, baru-baru ini juga kita melihat bahwa Luffy seringkali bertemu dan mengajak seseorang yang kuat untuk bergabung dengan kru bajak lautnya. Seperti Jinbe, Yamato, bahkan digadang-gadang juga Loki ini akan menjadi calon kru dari Luffy. Tapi, jika kita lihat dari sini juga, kita akan menjadi tahu bahwa terdapat suatu hal yang menarik, di mana terdapat hint tersembunyi dari Oda yang ingin menggambarkan bahwa tangan kanan dan tangan kiri dari Raja Bajak Laut itu tidak akan tergantikan dan hanya dapat diisi oleh Zoro dan Sanji saja. Dan pada siluet Nika yang lain juga, kita dapat melihat pada gambarnya satu ini Nika sedang membawa pedang di tangan kanannya dan juga tameng di tangan kirinya. Dari gambar ini, kita bisa melihat jika lagi-lagi gambar ini mendeskripsikan bahwa gambar pedang tersebut melambangkan dari Zoro sang pengikat pedang yang mampu menebas musuh-musuhnya, dan Sanji yang dapat menangkis serangan musuh-musuhnya melalui ketahanan tubuh spesial yang telah dimodifikasi oleh Germa. Dan yap, mungkin segitu dulu aja pembahasan singkat kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah bersedia menonton sampai habis. Semoga video ini dapat menghibur dan membawa kesenangan bagi teman-teman semua.
Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini dapat membawa hiburan dan informasi menarik lainnya seputar dunia anime.